Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Sanedahat subal tintijang, ide Sri Begawan Putra Nate Wangsa Pemayu. Yang saya hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, hadir Bapak Sekda, Bapak Kapolda atau yang mewakili, Bapak Pangdam atau yang mewakili, Bapak Kajati atau yang mewakili, hadir Bapak Danlanu, Pak Putu, Bapak Danlanang atau yang mewakili, para pimpinan DPD Provinsi Bali, para Bupati Wali Kota Sebali beserta Ibu atau yang mewakili, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Buleleng beserta Ibu, pimpinan dan anggota DPD Kabupaten Buleleng, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Bali, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buleleng, Ketua Dekranasda Kabupaten Buleleng, Ketua Forum Kepala Desa Kabupaten Buleleng, dan seluruh undangan yang berbahagia. Hadir di tengah-tengah kita juga anggota DPRI Ketut Karyasa Nyana. Tepuk tangan untuk Pak Ketut Karyasa. Mengawali sambutan ini, marilah kita menghaturkan puji pangastuti angayu bahagia kehadapan Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung ketewarunugrahanya kita diberikan kekuatan dan semangat sehingga hari ini kita dapat mengikuti acara pelantikan penjabat Bupati Buleleng dalam keadaan sehat dan berbahagia. Seperti kita ketahui bersama bahwa Bupati Buleleng Bapak Putu Agus Suranyana beserta pasangannya Wakil Bupati Buleleng Dr. Sucida, masa jabatan periodenya yang kedua berakhir hari ini. Maka untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, Bapak Menteri Dalam Negeri telah menetapkan keputusan nomor 131.51/5118 tahun 2022 tanggal 12 Agustus 2022 tentang pengangkatan penjabat Bupati Buleleng Provinsi Bali dengan memutuskan Saudara Insinyur Ketut Lihatnyana MMA sebagai penjabat Bupati Buleleng. Pengisian penjabat Bupati ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati diangkat penjabat Bupati sampai dengan dilantiknya Bupati hasil pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Sekarang 27 Agustus 2022. Pilkada serentak 2024. Rencananya November. Jadi 2023 1 tahun, 2024 2 tahun, sampai dilantik lebih dari 2 tahun. Jadi ini cukup lama. Jadi penjabat bupati seperti bupati definitif tanpa pilkada. Enak juga ini. Inilah namanya anugerah yang diatur dalam undang-undang, dan kepada Pak Ketut Lihatnyana ini merupakan satu kepercayaan sekaligus di dalamnya tanggung jawab. Saya perlu menyampaikan pertimbangan mengapa
mengajukan Pak Ketut Lihatnyana. Beliau ini adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali. Prestasinya sangat bagus. Sekarang manajemen kepegawaian itu total sudah digital. Ya tidak lagi menunggu lama-lama. Jadi cepat sekarang. Kemudian promosi pengisian jabatan itu betul-betul dilakukan secara objektif, berbasis merit system. Dan atas kerjanya dalam penerapan merit system ini, Provinsi Bali dapat ranking pertama di Indonesia. Juga di dalam pengisian jabatan, seleksi jabatan utama di Provinsi Bali, Bali ini nomor 1 di Indonesia, di atas semua pemerintahan daerah dan di atas kementerian lembaga. Jadi luar biasa pengisian jabatannya. Jadi karena saya memang nggak campur tangan, jadi saya sepenuhnya lepas kepada panitia seleksi yang betul-betul kredibel. Dan saya selalu memilih yang nomor 1. Jadi apa yang dihasilkan oleh tim pansel itulah yang ditetapkan. Astungkara hasilnya bagus. Dan sebagai kepala BKD juga, dari 6 yang dilombakan di seluruh Indonesia di bidang kepegawaian, Provinsi Bali meraih 4 kategori yang terbaik. Jadi kalau melihat prestasinya sangat baik. Di samping itu, karena ini adalah penjabat Bupati Buleleng, Pak Ketut Lihatnyana berasal kebetulan dari Buleleng. Sudah biasa berinteraksi dengan masyarakat Buleleng, dengan karakternya, dengan gayanya, dengan budayanya. Dan yang penting adalah keberaniannya serta ketegasannya di dalam menjalankan tugas. Sudah pernah dicoba menjadi pelaksana Bupati Kabupaten Badung ketika Pilkada 2020. Bisa melaksanakan tugas dengan baik. Jadi sudah pengalaman jadi Bupati di Badung 1 tahun kalau nggak salah. Sekarang lama ini gitu. Nah, tentu saja ini merupakan satu kepercayaan yang betul-betul harus dijalankan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab. Mengenai tugas yang diberikan, sudah dimandatkan langsung dalam surat keputusan Bapak Menteri Dalam Negeri. Yaitu pertama, memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kabupaten Buleleng. Yang kedua, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga, melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta menandatangani Perda dan Perkada inisiasi baru setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, kecuali untuk pembahasan rancangan APBD dan APBD perubahan serta penjabarannya. 4. Melakukan pengisian jabatan dan mutasi pegawai, membatalkan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelum dan atau mengeluarkan perizinan yang berbeda dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan pemekaran daerah, membuat kebijakan yang berbeda dengan program pembangunan sebelumnya dengan mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Ini perlu mendapat perhatian serius, penekanan. Jadi katanya dengan pengisian jabatan, mutasi pegawai, hati-hati, harus profesional betul. Jangan sampai membuat suasana gaduh. Gitu.
Kalau pengalaman di provinsi diterapkan di Buleleng, saya kira itu akan jalan dengan bagus. Terkait dengan perizinan, bisa mengeluarkan perizinan yang berbeda dengan yang telah dikeluarkan sebelumnya juga harus hati-hati. Jangan juga semena-mena. Itu betul-betul dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan tidak boleh ada main-main di situ. Tidak boleh ada main sogok-sogok, tidak boleh ada main suap menyuap. Jadi jadilah pejabat yang tertib dan lurus, jujur gitu. Kalau pemekaran daerah saya kira di Buleleng tidak akan terjadi dan di Bali juga tidak akan terjadi. Begitu juga mengenai program pembangunan, bisa mengeluarkan program yang baru tetapi juga harus cermat. Saya perlu memberikan pesan, kalau program di Buleleng itu sifatnya merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya, itu tetap harus dilanjutkan sampai tuntas. Jangan sampai ada program tengah berjalan dihentikan yang akan membuat dia terbengkalai dan merugikan keuangan negara. Jadi berhati-hati. Program sedapat mungkin inline dengan visi pembangunan Kabupaten Buleleng dan diintegrasikan dengan visi pembangunan Bali Nangun Satkerti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Apa yang belum dilaksanakan, apa yang sudah dilaksanakan agar betul-betul dievaluasi. Yang sudah dan baik diteruskan, yang sudah tidak baik dievaluasi, dihentikan. Yang belum agar dilaksanakan. Sehingga dengan demikian pembangunan Bali yang berjalan di kabupaten kota sebali ini itu betul-betul mengintegrasikan keseluruhan upaya bersama kita membangun Bali secara keseluruhan. Tidak boleh ada egoisme wilayah, egoisme sektoral, itu masa lalu. Masa kini itu adalah kolaborasi dan sinergi. Tidak boleh muncul emosi berlebihan dalam satu wilayah yang membuat daerah Bali ini akan menjadi kurang elok di mata publik. Jadi saya perlu menekankan kepada bupati, penjabat ini dan juga bupati yang hadir agar ke depan kita memiliki spirit yang sama untuk membangun Bali secara utuh, terintegrasi dan terpadu. Juga kaitannya dengan mandat yang diberikan dalam surat keputusan Bapak Mendagri, yaitu yang kelima, memfasilitasi persiapan pelaksanaan pemilu tahun 2024 dan pilkada di Kabupaten Buleleng tahun 2024 serta menjaga netralitas ASN. Itu jaga betul ini netralitasnya, karena ada aturan yang mengatur itu. Saya kira Pak Ketut, beliau sudah paham ini dan sudah menjalankan selama kepemimpinan saya di provinsi 4 tahun ini. Sudah bagus, teruskan itu di Buleleng. Dan juga yang sangat penting adalah melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19, di mana tugas dan kewenangannya antara lain memperhatikan surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2022 tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 di daerah. Saya perlu mendorong agar penanganan pandemi COVID-19 di Buleleng itu berjalan dengan lebih cepat
lebih progresif, menjangkau seluruh wilayah. Karena Buleleng itu wilayahnya sangat luas, memanjang dari barat ke timur. Tidak mudah manajemennya, tapi tidak mudah bukan berarti tidak bisa dilakukan secara baik. Dilakukan manajemen dan tata kelola yang baik supaya bisa dijangkau semua. Termasuk vaksinasi booster. Buleleng termasuk yang rendah dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Bali. Saya minta ini ditingkatkan. Sekarang kita Provinsi Bali sudah hampir mencapai 80%. Tapi Buleleng masih di bawah 70%. Begitu juga beberapa kabupaten lain masih di bawah 70%. Jadi harus ditingkatkan. Karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Walaupun varian Omicron ini lebih lemah dari jenis virus yang sebelumnya tahun 2021 yaitu varian Delta yang membuat kita ini betul-betul mengerikan. Jadi vaksinasinya harus didorong, ditingkatkan supaya mencapai angka yang tinggi. Buleleng itu harus mencapai 70% itu meskipun kasus kita sudah menurun. Tapi akhir-akhir ini banyak batuk-batuk, termasuk dalam pertemuan hari ini, hadir acara ini, saya lihat banyak yang batuk-batuk gitu. Mudah-mudahan tidak positif COVID gitu. Jadi mudah-mudahan sehat semua. Kalau mau memastikan ya di PCR gitu, jangan sampai telat PCR gitu. Jadi ya sering-seringlah PCR supaya tahu kita ini positif apa tidak gitu. Jadi jangan sampai telat, nanti bisa bermasalah secara internis. Pejabat bupati yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Ini merupakan bagian daripada pelaksanaan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Saya kira kita semua paham ini harus dilakukan dengan baik. Dan dalam surat keputusan sudah dicantumkan masa jabatan berlaku paling lama 1 tahun terhitung sejak 27 Agustus 2022. Karena itu jalankan tugas dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan fokus, tulus, lurus. Khusus berkaitan dengan penyusunan APBD, saya perlu memberikan arahan agar betul-betul menyusun struktur APBD dengan memperhatikan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan yang bersumber dari PAD maupun juga pendapatan yang bersumber dari APBN. Gunakanlah anggaran ini secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan produktif. Itu. Saya kira Pak Ketut ini sudah sering berhadapan dengan saya menyusun APBD Provinsi Bali. Terapkan pola itu di Buleleng. Berapa pendapatan daerah, berapa belanja yang mengikat, terutama gaji, tunjangan, dan yang lainnya melekat pada gaji, itu coupling dulu, amankan dulu itu. Memastikan gaji pegawai dengan tunjangan terbayar 100%. Jangan sampai telat atau nggak dibayar bahkan gitu. Hati-hati gitu. Jadi betul-betul dipastikan ini gitu. Kemudian belanja rutin kayak rapat, makan, minum, perjalanan, ini kurangi aja udah. Kalau pegawai terlalu sering pergi itu akan mengganggu kerjanya. Ini pasti kecuali anggota DPD Buleleng maksudnya ini. Sama aja. Itu. Jadi
Saya berharap supaya fokus kerja di tempat itu akan jauh lebih produktif. Kalau terlalu sering pergi, pulang capek, nggak akan bisa lagi mikir dan menjalankan kebijakan dengan pres dan dengan tata kelola yang baik. Jadi itu saya terapkan di provinsi. Gunakanlah anggaran yang terbatas ini, apalagi masa pandemi, betul-betul untuk program yang produktif. Membelanjakan anggaran APBD tidaklah berarti membagi-bagi uang ke semua perangkat daerah. Jangan. Kebiasaan kita yang buruk adalah menyusun APBD, membagi-bagi uang ke semua perangkat daerah yang programnya tidak perlu, tidak prioritas pun juga dibiayai. Itu ngabis-ngabisin uang. Jangan. Betul-betul selektif melihat orientasi dan prioritas program agar anggaran yang terbatas ini betul-betul dia efektif, efisien, tepat sasaran, produktif, serta memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Sehingga uang yang sedikit terbatas itu betul-betul dia akan bisa dilihat hasilnya secara nyata oleh masyarakat secara umum, bukan oleh sekelompok masyarakat. Itu yang saya perlu wanti-wanti. Jadi bikinlah APBD yang berkualitas dan sehat. Bicarakan dengan DPRD serta komunikasi yang efektif dengan DPRD. Saya kira semua itu sudah ada ketentuan untuk mengaturnya. Tapi inisiatif yang baik itu tentu harus datang dari pemerintah. Karena satu-satunya perda yang menjadi inisiatif pemerintah mutlak itu adalah perda APBD. Kalau perda yang lain itu bisa inisiatif dari DPRD. Dalam konteks pembangunan Bali, saya betul-betul menginginkan agar visi Nangun Sakti Loka Bali ini diintegrasikan secara penuh dalam konteks pembangunan di Kabupaten Buleleng dalam semua sektor menuju Bali era baru yang ingin kita wujudkan secara bersama-sama untuk kepentingan dan peningkatan kualitas pembangunan Bali, meningkatkan daya saing pembangunan Bali, menyeimbangkan pembangunan antar wilayah dan antar sektor di Bali sesuai dengan prioritas provinsi dan prioritas kabupaten kota, dan terutama sekali adalah di Kabupaten Buleleng. Jadi betul-betul saya minta Pak Bupati agar mengikuti ini dengan cermat dan memastikan itu dapat dijalankan dengan baik di dalam APBD di Kabupaten Buleleng. Saya kira Bapak akan didampingi oleh Sekda yang saya tahu Sekdanya berpengalaman di Buleleng, koordinasi yang baik, begitu juga dengan perangkat daerahnya di Buleleng. Bapak harus menjadi pengayom yang baik. Kalau salah ditegur, kalau baik kerjanya diapresiasi. Dan semua harus dijalankan dalam satu ekosistem yang baik, kultur yang baik, supaya para perangkat daerah itu bisa bekerja dengan nyaman, aman, serta produktif. Itu yang ingin saya tekankan. Kalau kaitan dengan pemilu dan pilkada, supaya berkoordinasi dengan baik dengan KPUD, Bawaslu, serta tokoh masyarakat, dan yang utama sekali adalah dengan Forkopimdanya. Bapak harus akur dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, Pengadilan Negeri, semuanya harus sinkron, harmonis. Jadi jangan jalan sendiri-sendiri. Ikuti cara saya di provinsi. Itu sangat kondusif hubungan kita di Provinsi Bali ini dengan semua instansi vertikal. Karena kita menyelenggarakan pemerintahan secara bertingkat di pusat, provinsi, kabupaten,
itu tidak bisa dijalankan dengan satu egoisme vertikal, tapi harus berjalan secara bersinergi, berkolaborasi, terintegrasi dan terpadu. Sehingga tujuan bernegara untuk bangsa dan negara dan masyarakat itu dapat diwujudkan secara bersama-sama oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Itu poin utama yang ingin saya sampaikan kepada Bapak penjabat Bupati Buleleng. Karena itu jaga kesehatan, minum ramuan tradisional yang kuat, gitu. Terutama kopi arak, supaya sehat terus. Karena orangnya suka batuk-batuk ini Pak Betul. Bagaimana menghilangkan batuknya Bu? Hilangin batuknya Bu. Itu gimana aja. Terlalu sering batuk. Ya, gitu. Jadi supaya sehat gitu. Apalagi akan warawiri, Buleleng, dan pasar. Tapi sekarang karena digital bisa manajemen by system. Jadi tidak harus terlalu sering di kantor BKD. Sudah banyak bisa saya melihat di BKD sistemnya sudah sangat established, sudah matang. Itulah sebabnya saya berani menjadikan Pak Ketut sebagai penjabat Bupati Buleleng. Tidak akan mengganggu sistem yang sudah berjalan. Kepada Ketua Tim Penggerak PKK yang baru dilantik dan juga Ketua Dekranasda yang baru dilantik tadi oleh Ibu Putri Koster, agar selalu berkoordinasi dengan baik supaya apa yang dijalankan di provinsi betul-betul bisa dijalankan di kabupaten dengan baik. Itu terpadu, komunikasi dan koordinasi secara efektif. Sehingga dengan demikian apa yang menjadi tujuan kita bersama itu dapat diwujudkan. Dalam kesempatan yang baik ini juga saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Buleleng yang baru berakhir hari ini, Bapak Putu Agus Suranyana beserta Ibu, dan Bapak Wakil Bupati Buleleng beserta Ibu, yang menurut penilaian saya telah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Kurang-kurangnya namanya juga manusia, ada aja yang kurang. Tidak hanya itu, karena memang mengelola Buleleng itu agak berbeda. Luasnya begitu lebar, jadi perlu energi ekstra. Itu. Tapi dalam 10 tahun memimpin, beliau sudah menunjukkan hasil yang bisa membanggakan masyarakat Buleleng dan juga masyarakat Bali. Jadi ada hal yang bisa kita catat sebagai legasinya beliau sebagai Bupati Buleleng. Terima kasih Pak Bupati, Pak Wakil, beserta Ibu yang telah mendampingi tugas selama Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati dalam tugasnya 2 periode. Sebagai Gubernur saya mengapresiasi dan juga berharap mengabdi kepada bangsa dan negara tidaklah satu-satunya hanya melalui jabatan sebagai bupati, tapi bisa berkiprah dalam berbagai bidang. Apalagi Pak Bupati ini kan orang entrepreneur, seorang arsitek yang tidak akan pernah kehilangan kreativitas. Ya, selalu saja ada yang bisa dibangun untuk membangun satu profesinya agar berkembang. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon dukungan masyarakat Buleleng, DPRD Buleleng juga terutama sekali agar kerjasama yang baik dengan penjabat Bupati Buleleng, sehingga dengan demikian akan kondusif dan produktif di dalam menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Selamat kepada Pak penjabat Bupati Buleleng beserta Ibu. Selamat bertugas, sukses.
Saya Heri Paramasanti, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.